Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Kusmayadi, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja untuk PPG tahun 2022 ini. Materi yang akan saya bawakan yaitu pelajaran desain grafis percetakan dengan tema pembuatan poster berbasis bitmap dan vektor yang akan saya ajarkan di kelas 11 multimedia. Adapun proses pembelajaran yang kami laksanakan tidak dilaksanakan di kelas karena ini adalah pembelajaran praktik. Jadi kita akan melaksanakannya di laboratorium komputer. Dan berikut ini adalah identitas saya sebagai mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih dan mari kita saksikan bersama proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa masuk kepada pembelajaran yaitu desain grafis percetakan untuk materi pembuatan gambar berbasis bitmap dan vektor. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita seperti biasa, Bapak absen dulu sebagai karakter kedisiplinan. Bayu Agustian, Dera Chandra, Derio, Diman, Dimas, Dita, Eva Farhani, Gina Farhani, Lina, Listi Meilani, Lula, Lutfi Fauzi, Nanda Nur Cahya, Pina Ayu, Raffi Faujan, Rian Apandi, Sabrina, Sandi, Sama, Siva, Sulis, Willy, Yasha. Terima kasih. Kita doakan buat teman-teman yang hari ini tidak hadir karena alasan sakit atau izin. Semoga segera disembuhkan dan bisa belajar seperti sedia kala. Untuk memulai, seperti biasa, karena ini adalah hari menjelang siang, meskipun demikian tetap semangat kita harus semangat pagi. Teriakan dengan kalimat positif, semangat pagi! Hari ini adalah pembelajaran dengan tema membuat desain poster berbasis bitmap dan vektor. Artinya materi yang memang hari ini kita lebih meningkat gitu. Kalau beberapa waktu lalu kita belajar tentang logo, kemudian kita juga mengenal dengan tool-tool yang ada di aplikasi CorelDRAW.
Dan hari ini kita akan mencoba mengkreasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya menjadi produk jadi, yaitu poster. Ini adalah pertemuan kedua, karena pertemuan pertama kita sudah mempersiapkannya, yaitu berupa pembuatan sketsa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Dijadikan materi poster berbentuk desain digital. Kompetensi dasar yang akan kita laksanakan hari ini yaitu kompetensi dasar 3.9. Pengetahuannya yaitu mengevaluasi desain berbasis bitmap dan vektor. Kemudian pada keterampilannya yaitu 4.9, membuat review desain berbasis bitmap dan vektor. Nah, ini alur pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Desain grafis percetakan yaitu materi pembelajaran. Sedangkan desain berbasis bitmap dan vektor adalah submateri yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang gambar digital. Kita ketahui bahwa gambar digital itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu gambar bitmap. Kemudian yang kedua adalah gambar vektor. Nah, gambar bitmap adalah, silakan Sabrina, silakan baca. Bitmap adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut pixel atau picture element. Oke, jadi bitmap itu adalah elemen dasar, satuannya merupakan pixel. Pixel itu singkatan dari picture element. Baik. Sedangkan vektor, Raffi, silakan. Vektor adalah menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek sehingga gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar. Ya. Kita secara kasat matanya itu gambar digital itu ada dua, ada vektor dan ada bitmap. Itu pengertian tentang gambar digital. Sedangkan untuk gambar poster, maka kita akan membuat langkah-langkah pembuatan poster dan juga proses pembuatan poster itu sendiri. Bagaimana langkah dan prosesnya? Kita masuk ke slide selanjutnya. Langkah-langkah pembuatan poster itu yang harus kita siapkan tentunya topik dan tujuan. Ya, jadi kenapa kita bisa membuat poster itu dan apa alasan kita membuat poster itu? Tentu kita ada tujuan, ada tema, ada topik. Tentukan temanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam poster itu harus ada kalimat-kalimat yang bersifat sugestif, yang bisa memberikan kesan ketika orang membaca itu, oh ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelas di poster itu harus ada gambar. Gambar itu sebagai elemen pendukung. Dan terakhir tentunya ada media yang tepat. Kita mau membuat poster itu di media apa? Untuk outputnya nanti, apakah nantinya akan dicetak ataukah akan dipublikasikan di media sosial seperti Facebook misalkan, atau WhatsApp, atau media-media sosial lainnya yang bersifat online. Apalagi untuk zaman sekarang kan. Nah, itu untuk pembuatan poster. Sedangkan proses pembuatannya, kita harus pertama menentukan ukuran kertas. Tentukan dulu kertas yang sudah kita siapkan. Kemarin kita sudah menyiapkan berbentuk poster. Silakan, apakah kita akan membuatnya di kertas ukuran A3, A4? Oke, ada yang tahu ukuran A4 berapa? Siapa yang bisa jawab? Eva, lebar 21 cm, ya, tingginya 29,7. Nah, itu ukuran A4. Itu sudah ukuran standar. Kemudian proses yang kedua yaitu menentukan tipografi. Tipografi, ada yang tahu apa itu tipografi? Oke, Bayu. Ya. Selanjutnya setelah kita menyiapkan tipografi, tentukan gambar. Gambar apa nih yang lebih pantas pada poster kita? Misalkan tentang kesehatan sekolah gitu. Kira-kira gambar apa yang akan kita masukkan pada poster itu? Selanjutnya layout. Nah, layout itu yang menentukan bagaimana desain kita menjadi cantik. Bagaimana penempatan, jangan sampai ada antara gambar dengan tipografi dengan teks saling tumpang tindih gitu. Dan terakhir tentunya gambar yang sudah kita siapkan berbentuk digital itu harus di-save. Jangan sampai capek-capek kita membuat gambar tapi tidak disimpan. Nanti kita siapkan linknya. Nah, itu proses pembuatan poster.
seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat langkah-langkah pembuatan poster. Pertama-tama seperti biasa kita buka new dokumen atau Ctrl N, kemudian atur ukuran kertasnya. Dalam hal ini kita akan membuat poster kertas A4. Otomatis lebar sama panjangnya sudah ditentukan. Primary colornya CMYK, rendering resolutionnya 300 dpi saja. Orientasinya terserah kalian mau landscape atau portrait. Selanjutnya yang pertama harus kita siapkan ukuran media atau gambar. Pada hal ini saya meminta kalian untuk membuat bleed object atau area pinggir. Pertama, double klik rectangle tool ini, secara otomatis CorelDRAW akan memberikan. Nah, setelah itu masuk ke menu drop shadow untuk memberikan kontur inside. Berikan jarak antara pinggir kertas dengan pinggir gambar 1 cm, akan membentuk kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita beri kontur, Ctrl K atau klik kanan Ctrl K seperti ini. Otomatis antara gambar yang objek pertama dan ini objek kedua. Pastikan gambar ada di tengah dengan cara menekan Ctrl P. Yang objek pertama ini kita buang saja. Setelah itu lock atau kunci supaya objek ini tidak berubah, tidak pindah kemana-mana. Klik kanan, lock objek. Maka otomatis gambar ini dia akan diam di tempat. Nah, sekarang pastikan setiap gambar yang kalian buat itu ada di dalam area ini. Selanjutnya kita buat latar. Cara membuat latar bisa masuk lagi ke rectangle tool, kemudian pastikan objek yang kita buat sesuai dengan bleed area atau area gambar. Kita mau membuat latar, hilangkan garis tepinya dengan cara klik kanan di sini di palet kosong, klik kanan, garis pinggirnya hilang. Lalu kita beri juga interactive fill tool. Masuk ke sini, tekan agak lama dan akan muncul dua tool ini. Kita pilihnya interactive tool, kemudian kita pilih fontaine fill supaya ada perubahan orientasinya, kan ini kiri kanan. Nah, kita bikin yang agak round, berputar seperti ini. Bisa atur sendiri sesuai dengan kenyamanan kita membuat gambar. Orientasinya juga bisa diatur-atur. Kalau sudah, masuk ke back tool lagi untuk background. Kemudian untuk teks, saya berikan contoh untuk kampanye. Gambar, ingat, gambar sesuaikan dengan konsep yang sudah kalian buat atau desain atau sketsa yang sudah kalian buat. Sesuaikan dengan konsep yang sudah didiskusikan di kelompok. Misalkan untuk tema poster kampanye, setelah teks ini kita buat, lalu sesuaikan dan tempatkan pada posisinya. Untuk memisah teks ini kita bisa menekan Ctrl K, langsung saja untuk break, memisahkan teks. Teks bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Simpan di tengah objek, di tengah gambar background, lalu sesuaikan. Untuk bentuk font pun bisa dipilih dari font area. Pewarnaan juga bisa diatur, memberi warna, kita bisa klik warna palet. Untuk memberikan fill kita bisa klik kiri, kemudian untuk memberi outline bisa klik kanan. Zoom in, zoom out, tekan F2 atau F3. Zoom in itu F2, zoom out itu F3. Kemudian berikan efek ketebalan garis. Bapak ngasih warna biru untuk outline, tapi ini masih tidak terlalu terlihat. Kita bisa menekan mempertebal garis dengan cara masuk ke F12. Akan muncul outline fill. Pastikan poinnya menggunakan mili saja supaya kita tidak kebingungan. Sesuai dengan tipografi scale yang kita punya, pertebal menjadi 1 mili misalkan. Kemudian cornernya diaktifkan, behind fillnya juga diaktifkan, dan seperti ini hasilnya, akan lebih tebal. Kemudian untuk yang ketua OSIS, pewarnaan bisa diatur juga. Pastikan menengahkan objek itu dengan cara masuk ke menu Align, Distribute. Tombol-tombol ini bisa fungsikan secara shortcut, artinya tanpa harus kita masuk ke menu dan bisa langsung menekan saja. Untuk menengahkan secara vertikal, vertikal itu artinya kiri kanannya itu center, tekan C, atau secara horizontal atas bawah kita menekan E. Memposisikan di bawah berarti bottom, memposisikan di tengah dan seterusnya. Menampilkan gambar keseluruhan tekan F4 atau zoom secara keseluruhan tekan F4. Kemudian pastikan gambar ini juga di tengah.
tengah. Nah, selanjutnya unsur teks sudah ada, tema kan di awal sudah ditentukan, temanya itu tentang yang 3 itu tadi. Kemudian teksnya sudah masuk, sekarang sisipkan gambar. Gambar yang sudah kita siapkan, kita impor saja. Ini sebagai contoh, ini. Kita akan menjadikan gambar ini menjadi model. Kita bisa mengcropping gambar ini, sebetulnya bisa menggunakan Photoshop, tapi karena kita fokus di penggunaan CorelDRAW, maka kita bisa mengcropping menggunakan teknik CorelDRAW. Dengan cara kita bisa masuk Bezier tool. Kita akan memotong bagian yang dibutuhkan. Bisa dengan penggunaan menu zoom, lalu gunakan Bezier. Pastikan setiap objek yang kita buat itu harus tersambung antara node satu dengan node yang lainnya. Supaya memperjelas line bisa kita fungsikan dengan warna lain. Kemudian geser menggunakan perintah hand supaya bisa digeser-geser, dan kembalikan lagi ke Bezier tool, dan pastikan setiap ada tool itu harus tersambung dengan cara perhatikan pada mouse. Ketika mouse digerakkan maka akan membentuk panah menekuk seperti ini, dan itu bisa diklik lalu kita tarik, geser lagi menggunakan hand. Nah, di setiap tekukan kalian bisa dengan cara mendrag, kan ini kan ada tekukan, tinggal drag saja, sesuaikan baru lepas. Setelah itu klik dan terus seterusnya seperti ini sampai nanti ketemu dengan gambar pas awal kita membuat. Temukan lagi untuk menyambungkannya, bisa kalian langsung sampai berbentuk seperti ini. Kemudian uji apakah objek ini sudah benar-benar tersambung dengan cara memberikan warna dulu pada filenya. Kalau sudah, hilangkan kembali. Kita akan menggunakan perintah power clip, artinya memasukkan objek foto ke dalam objek gambar yang sudah kita buat. Caranya klik fotonya, kemudian masuk menu objek, power clip, kemudian place inside, lalu arahkan kepada objek yang sudah kita buat barusan. Klik, gambar akan tercropping atau terpotong secara otomatis. Sebetulnya bukan terpotong karena gambar foto ada di dalam objek seperti ini. Kalau sudah, kita posisikan, simpan di tengah halaman, bisa dengan cara menekan perintah P di keyboard, otomatis gambar akan ada di tengah. Setelah itu sesuaikan besarnya gambar, seperti ini ditarik saja ujungnya. Dan karena ini ada efek outline, kita bisa berikan efek, beri ketebalan garisnya dengan cara kembali lagi menekan F12, beri garis lebih tebal misalkan 3 mili, aktifkan corner, aktifkan behind fill, lalu oke. Jika kurang tebal kembali lagi masuk, atau bisa langsung menentukan di sini outline fillnya 6 mili. Kemudian tulisan ini kan cenderung terhalang, kita bisa mengedepankan karena posisi tulisan ada di belakang tag dengan cara klik kanan pada area yang terseleksi ya, order, pilih to front of page. Setelah itu silakan memberikan efek-efek lain, misalkan dengan cara dari perintah freehand antara objek satu dengan objek lainnya itu harus tersambung. Untuk memberikan efek supaya tidak kaku, kita bisa menggunakan perintah shape tool atau F10, klik kanan pada garis yang akan kita berikan efek atau perubahan, pilihnya to curve. Kita akan membuat dia seperti tidak terlalu kaku. Berlakukan sama untuk perintah lain dan beri efek warna lain. Ini kan ada garis, hilangkan garisnya pada palet kosong, klik kanan seperti ini. Supaya ada dua objek yang bersinggungan, kita bisa copy saja gambar ini dengan cara klik lalu klik kanan, beri warna lain, pastikan gambar ada di tengah, pastikan gambar model ada di depan. Perintahnya sama seperti tadi. Nah, kalau ini misalkan kita ingin membalikan ya, kalau tadi objek yang ditarik ke depan, nah sekarang efek ini akan dibuat ke belakang dengan cara order to back behind, mana si gambar ini harus ada di belakang gambar model, tinggal klik saja gambar model. Ini juga sama, klik kanan, order behind. Nah yang ini nih, ini tulisan kehalang ya, pilih diseleksi, kemudian klik kanan, order front of page, seperti itu. Kalau sudah, tinggal di save saja, pilih save, kemudian beri nama, simpan di desktop saja misalkan, karena kita akan menguploadnya di folder yang sudah disiap. Pilih lalu save. Setelah itu kita buka folder penyimpanan yang sudah diberikan linknya. Nah ini poster,
Di ruang kosong ini tinggal klik kanan saja, lalu upload dan cari file kita tadi disimpan di mana. Kita kan tadi nyimpennya di desktop, kampanye OSIS 8, lalu oke. Tunggu beberapa saat, kalau seandainya sudah selesai, tampilan akan seperti ini. Nah, ini file yang sudah terbukti terupload atau sudah ada di folder yang sudah disiapkan. Sekian langkah-langkah ini, semoga bermanfaat. Kembali ke CorelDRAW, kalau sudah tinggal di close saja dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tugas. Ya. Tugas yang sudah disiapkan masing-masing kelompok, sketsa dengan ukuran HVS yang sudah dibuat, kemudian dipindai atau di-scan menggunakan alat scanner. Ya, kemudian dijadikan file dan simpan di folder yang sudah siapkan. Setelah itu, setelah gambar digital di scan, lalu buat desain dengan CorelDRAW. Dijadikan sketsa yang manual dengan pensil itu dijadikan menggunakan didigitalkan, dijadikan gambar secara digital menggunakan CorelDRAW. Nah, kalau desainnya sudah jadi, di save, simpan ke folder yang sudah disiapkan. Linknya yang sudah dikirim di Google atau di grup, silakan akses. Selamat mengerjakan. Oke, baik. Sekarang masuk ke materi praktik. Ya, silakan tiap kelompok melakukan scanning file, gambar yang sudah disiapkan. Silakan tiap kelompok menyekan seorang-seorang, masuk scan, lalu di save di komputer yang sudah disiapkan. Kameramen tolong lebih dekat ya. Sok, silakan kelompok tulis dulu atau masuk ke scanner, posisi atas ada di pojok sebelah sini. Ya, sok. Scan. Oke, setelah itu tutup. Lalu masuk ke komputer. Buka di file. Sok. File. Acquire image. Oh, pilih dulu select, ya. Nah, pilih USB, ya. Oke. Nah, sekarang masuk lagi ke file. Untuk proses yang seleksi itu untuk pertama kali ya, karena mungkin belum terkoneksi. Silakan masuk lagi acquire image. Nah, pilihnya yang bawah. Ya, acquiring. Nah, baru kalau mau melihat dulu berarti masuk preview. Berarti kalau preview itu kan melihat tampilan dulu gitu sebelum di scan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah berarti scan. Nah, tunggu. Perhatikan tadi di sana ada resolusi. Nah, resolusi itu yang menentukan kualitas gambar nantinya. Ya karena kan gambar yang kita scan ini kan otomatis jadi gambar fake bitmap. Enter. Atau klik boleh. Nah, tadi perhatikan ada resolusi. Coba masuk ke resample. Nah, itu. Nah, perhatikan resolusinya ini kan 200. Idealnya memang kalau untuk grafis itu harusnya 300 gitu. Tapi nggak apa-apa karena ini bukan untuk dijadikan dijadikan project, karena hanya untuk sebagai file saja gitu, sketsa, nggak apa-apa di 200 gitu. Oke, kalau sudah tinggal save. File, save. Simpan di bikin folder baru aja.
sketsa gitu. Enggak, double masuk dulu folder sketsa. Kasih nama, berarti kelompok. Ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, berarti tinggal close. Nggak apa-apa, udah simpen deh. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Oh, ini kertasnya lebar ya, kertas A3 ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, kalau ukuran panjang seperti ini kan ukurannya folio. Sedangkan area print itu A4. Jadi pasti ada sisa. Nah, paling diakalinya 2 kali gitu. Pertama yang bagian atasnya dulu, selebihnya nanti ditempel bagian bawahnya gitu. Oke, sudah masuk. Silakan buka file new dokumen dulu. Ukurannya A4. Oke. Masuk ke file Acure. Oke. Nah, resolusi usahakan di 300. Coba dirubah ke 300. Oke, scan aja lah langsung biar cepet. Nah, kalau 300 itu pasti ya akan beda dari bobot filenya. Kalau misalkan tadi 200 itu kapasitasnya lebih ringan jumlah bobot filenya, nah kalau 300 pasti lebih berat dan otomatis tapi lebih detail gitu. Oke, sok tinggal di save, file save, kasih nama. Ya, lanjut kelompok 1 sok boleh. Nih, ambil etan. Tutup. Masuk Nah, sambil temennya melakukan proses scanning, ini LKPD untuk tiap kelompok silahkan diisi. Lembar kerja peserta didik silahkan diisi oleh tiap kelompok. Instruksinya ada di lembaran tersebut.
Tujuannya adalah untuk mempromosikan Ujip. Mempromosikan Ujip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kesimpulan dari materi atau pelajaran yang kita dapat hari ini bahwa poster itu merupakan media atau alat untuk bisa memberikan informasi dengan ketentuan-ketentuan bahwa di poster itu harus ada apa saja? Di poster itu harus ada tipografi, terus ada gambar. Sebelum gambar dan tipografi tentu harus ada apa dulu? Ada tema, ada judul, ada tujuan. Nah, terakhir setelah gambar itu dibuat dan sudah jadi produk, tentu harus dipublikasikan di WA dan lain sebagainya. Tentu pembuatan poster ini pun kita harus tetap menggunakan prinsip-prinsip desain ya. Itu saja mungkin materi yang bisa kita berikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya dan bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Sebelum doa, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Asyhadu an la Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.